Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang lampu atau pencahayaan atau lighting. Nah, kalau misalnya kita mau membuat objek biar kesannya lebih natural atau real, jadi kita wajib memberikan lighting atau lampu. Nah, di sini untuk lampu kita bisa klik di sini, create, kemudian di sini ada lights. Nah, ini kita klik lights. Nah, nanti jenis light di sini ada berbagai macam, ada photometric, ada standar, ada V-Ray. Nah, kita coba dulu yang standar. Nah, di standar nanti ada 8 jenis lampu, yaitu target spot, pre-spot, dan yang lainnya. Nah, ini sebenarnya bisa digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu di sini ada lampu spot. Nah, spot dibagi 2, target dan pre-spot. Kemudian di sini ada lampu direct. Nah, direct juga dibagi 2. Kemudian di sini ada lampu omni. Nah, omni ini hampir sama dengan skylight nantinya. Nah, di sini misalnya kita membuat objek. Nah, saya membuat objek misalnya plane. Nah, ini untuk karpetnya dulu misalnya saya kasih warna putih. Nah, kemudian saya membuat sebuah box misalnya di sini. Boxnya saya kasih warna agak coklat. Dia saya membuat ketel. Nah, ketel di sini saya beri warna misalnya merah. Oke. Nah, kemudian ketel ini saya taruh di atas misalnya dari front. Kita geser ke atas sini. Nah, kita lihat dari top. Nah, kemudian perspektif lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, misalnya kalau kita simpan atau render sementara, maka kita tekan F9 misalnya. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi kesannya tidak ada bayangan atau efek naturalnya. Nah, misalnya kita kasih lampu. Nah, kemudian kita pilih lightingnya di sini, lights. Nah, di sini beberapa jenis lampu ini itu yang membedakan adalah bentuk daripada arah cahayanya. Nah, kalau lampu spot ini biasa juga disebut dengan lampu sorot. Jadi sumbernya kecil, semakin besar, semakin jauh semakin besar. Nah, kemudian kalau lampu direct ini disebut juga dengan lampu tabung. Jadi ukuran sumbernya sama dengan ukuran tujuannya. Nah, sedangkan lampu omni di sini lampu omni itu disebut juga dengan lampu pijar. Nah, misalnya seperti lilin, cahaya lilin itu bisa menggunakan lampu omni. Lampu rumah itu bisa menggunakan lampu omni atau lampu pijar. Nah, sedangkan skylight ini sebenarnya hampir sama dengan lampu omni, lampu pijar. Cuman skylight ini lebih cenderung ke lampu alam atau matahari. Jadi seperti itu. Nah, misalnya di sini saya membuat lampu spot misalnya dari front misalnya. Nah, klik lampu spot. Nah, saya klik dari sini dari atas, tarik. Nah, ini saya membuat target spot. Nah, saya klik select and move-nya. Nah, kalau lampu target di sini dengan bedanya dengan pre-spot, yaitu dia memiliki target yang kita bisa atur atau pindah. Sedangkan pre-spot dia tidak memiliki target. Yang kita atur biasanya lampunya. Nah, misalnya di sini kita lihat dari perspektif, nah, maka lampunya akan seperti ini. Nah, kalau kita putar, nah, inilah targetnya dia, klik ini. Jadi target ini kita bisa geser-geser. Nah, arahnya disesuaikan. Misalnya mau kemana misalnya di sini. Nah, sedangkan lampunya yang ini. Nah, jadi seperti ini. Atau bisa juga kita menyeleksi dengan select by name ini. Nah, nanti di sini ada spot target. Klik ini, oke. Nah, maka targetnya yang akan terseleksi. Nah, misalnya kita putar lagi, nah, sedemikian rupa.
Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita tekan F9, nah maka hasilnya akan seperti ini. Jadi objek yang di luar area lampu ini dia akan gelap, jadi tidak kelihatan. Jadi objek yang kena sinar aja yang akan terang. Nah, misalnya kita hapus lampunya di sini, kita klik del. Nah, misalnya saya dari top membuat lampu free. Nah, kalau free tinggal diklik. Nah, misalnya lihat dari front lagi. Taruh di sini. Nah, maka dia tidak ada targetnya. Jadi kalau kita mau memutar lampu ini, kita harus memutar menggunakan select rotate nih. Nah, karena dia tidak memiliki target. Nah, misalnya dari perspektif, nah, jadi modelnya nanti seperti ini. Nah, ini lampu kita. Nah, sebenarnya hampir sama, cuman di sini dia tidak memiliki target. Nah, ini yang disebut dengan lampu spot atau lampu sorot. Nah, sedangkan untuk lampu direct atau lampu tabung ini sebenarnya hampir sama. Target spot dengan target direct, free spot dengan free direct. Nah, kalau target spot dia ada targetnya, begitupun target direct dia ada targetnya. Nah, kalau lampu direct ini adalah lampu tabung. Misalnya saya klik, saya buat dari sini. Nah, misalnya tabungnya ke situ. Ini kita sebaiknya dari front buat. Nah, misalnya seperti ini perspektif. Nah, jadi ini disebut dengan lampu tabung. Jadi misalnya lampunya saya naikin. Nah, jadi bentuknya juga akan cahayanya akan sama, dia bulat. Nah, cuman yang membedakan adalah sumber dan tujuannya, ukurannya akan sama. Beda dengan lampu spot tadi. Nah, ini yang disebut dengan lampu tabung. Jadi seperti ini. Nah, misalnya kalau saya F9, nah maka hasilnya akan lebih hampir sama. Nah, kemudian misalnya ini saya delete lagi. Nah, misalnya di sini saya coba membuat tembok misalnya. Temboknya sini. Nah, kemudian kita geser sedikit. Nah, berikutnya adalah lampu omni. Nah, lampu omni ini yang bersama dengan skylight yaitu lampu pijar. Nah, kalau membuat omni tinggal kita klik di mana kita inginkan. Misalnya kita lihat dari top, kita klik di sini. Nah, habis itu lihat dari front, F. Nah, kita taruh di sini misalnya. Perspektif. Nah, ini lampu kita. Misalnya kita taruh misalnya di sebelah sini. Ini lampunya. Taruh sini atau sini. Silahkan. Nah, kemudian kalau kita F9, nah maka sebelah sini dia akan gelap karena lampunya berada di sebelah sini. Inilah yang disebut dengan lampu omni atau lampu pijar. Kemudian untuk parameternya sebenarnya hampir sama antara lampu yang lain di sini, lampu spot, direct, omni, skylight atau yang lain tuh sebenarnya hampir sama. Untuk mengatur parameternya, kita klik modify di sini, klik. Nah, di sini nanti ada lampu omni. Biasanya yang sering diaktifkan adalah shadow. Shadow ini kita klik. Nah, shadow ini adalah membuat bayangan. Jadi kalau shadow ini dimatikan, maka dia tidak akan muncul bayangan. Kita klik shadownya, bayangan, lampu misalnya kita naikkan, nah maka dia bayangan akan ke sini. Kalau kita F9, nah maka dia akan muncul bayangan. Nah, kemudian yang penting lagi adalah intensity di sini. Intensity ini adalah terang tidaknya lampu atau cahaya. Misalnya yang normal itu 1. Misalnya kita ingin lampu tersebut lebih gelap, maka kita bisa kecilkan misalnya 0,550 ya, atau kita ketik aja F9. Nah, maka lampu akan lebih redup. Nah, itulah fungsi daripada
multiplier ini. Nah, kemudian berikutnya warna lampu. Nah, warna lampu ada di sini. Biasanya yang normal adalah putih. Misalnya kalau kita ingin lampunya warnanya berbeda, misalnya kita klik di sini. Misalnya lampu warnanya agak hijau. Nah, di sini hijau, belum kita oke ya. Hijau. Nah, ini kita oke dulu. F9. Nah, maka ruangan kesannya hijau. Nah, jadi di sini ngatur warna lampu nantinya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang penting lagi adalah shadow parameter biasanya. Nah, shadow parameter di sini mengatur kekuatan bayangan. Apakah bayangannya pekat atau halus. Nah, maka kita klik di sini shadow parameter di sini klik. Nah, di sini density-nya kita mainkan. Misalnya kita kecilin 29, maka F9 bayangan akan lebih pudar. Nah, jadi itu untuk shadow parameter. Nah, untuk warna bayangan bisa kita atur di sini. Misalnya kalau kita mau warna bayangannya merah, maka silakan diatur di sini. Tapi biasanya warna bayangan hitam. Misalnya saya kasih 50 ya. F9. Nah, jadi nih bayangannya dia akan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya dari bayangan di situ ada warnanya, kemudian ada density-nya. Jadi ada warnanya. Kemudian berikutnya yang penting lagi dari bayangan di sini ada shadow. Nah, shadow map parameter. Nah, di sini untuk membuat bias bayangan. Misalnya saya kasih nilai 1 ya, normal. Nah, maka bayangan ini adalah pekat. Batasnya pun pekat di sini. Nah, sekarang kita mau misalnya bayangannya ini lebih berbias atau lebih halus di sini. Nah, maka kita bisa atur bias dan size-nya di sini. Misalnya di sini biasnya kita kecilin jadi 0,5 dulu ya. Nah, coba F9. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan, nah ini kelihatan lebih bolong, sedangkan di sini tidak. Nah, ini bias, misalnya kita kasih 1, kemudian biasnya ini kita kasih 100. F9. Nah, maka di sini akan lebih berbias. Jadi tidak terlalu kaku tadi kesannya. Nah, itulah fungsi daripada size bias di sini. Tuh. Nah, itu mungkin yang penting dari shadow parameternya di sini. Nah, kemudian begitupun untuk lampu yang lain. Nah, ini misalnya kita hapus atau kita biarkan saja dulu di sini. Kita tambahkan dari lab lampu berikutnya ya. Misalnya saya membuat lampu target spot. Nah, misalnya dari sini saya geser. Dari front, nah ini dari lab, dari perspektif ya. Nah, ini lampu kita, nah kita atur di sini. Sini kita membuat 2 lampu ya. Kita turunin. Nah, ini kalau kita misalnya deketin F9. Nah, jadi di sini ada 2 lampu yaitu omni dan target spot di sini. Nah, bayangannya cuma 1 karena omni saja yang memiliki bayangan. Nah, sekarang kalau kita mau atur misalnya objek ini, maka caranya klik lampunya ini, klik. Kemudian modify sini. Nah, ini lampunya. Kita klik lampunya. Di sini sebenarnya di atas klik lampu ya. Ini spot. Oke. Nah, kemudian modify. Di sini shadow-nya di on kan juga. Biar dia bayangannya muncul di sini. Jadi kalau F9 nanti ada 2 bayangan. Bayangan omni dan bayangan spotnya. Nah, kemudian untuk parameter yang lain pun sama ya. Kita misalnya klik spotnya.
Sini shadow-nya, intensity-nya juga sama. Nah, di sini yang agak berbeda untuk settingan lampu spot ataupun lampu direct, yaitu dia memiliki yang namanya spotlight parameter. Nah, spotlight parameter ini adalah untuk mengatur besar kecilnya corongnya di sini. Nah, misalnya ini saya turunkan sedikit, misalnya sini. Nah, ini kita geser. Nah, di sini dia sinarnya akan lebih besar. Nah, maka di sini saya cari spotnya. Nah, kita bisa atur dari spotlightnya di sini. Nah, di sini ada hotspot dan pal off. Nah, hotspot di sini selalu lebih kecil daripada pal off di sini. Nah, kalau untuk hotspot ini adalah sinar terkuatnya, sedangkan pal off ini adalah bias sinarnya. Nah, misalnya hotspot saya kecilin, nih. Nah, kemudian di sini pal off pun saya kecilin misalnya. Nah, maka besarnya nanti akan sebesar ini. Dia akan lebih mengecil. Di sini kalau saya kecilkan pal off, hotspot akan otomatis mengecil dia. Karena hotspot selalu lebih kecil daripada pal off. Sedangkan kalau hotspot saya besarin di sini, nah pal off juga membesar. Tapi kalau pal off saya besarin di sini, nah hotspot tidak. Nah, karena ini untuk pendar cahaya. Misalnya kalau saya bedakan F9, nah kalau kurang dekat ya F9, nah maka cahayanya di sini lebih tajam ya. Nah, sekarang kita mau misalnya lebih bias, maka kita bisa tambahkan pal off. Jadi nanti dia akan lebih menyebar di sini. Atau misalnya saya atur dulu omni, saya hapus dulu biar kelihatan perbedaannya. Ini omni tidak ada F9. Nih. Nah, sekarang kita mau misalnya lebih menyebar seperti tadi atau lebih keras misalnya, maka ini kita bisa kecilkan. Nah, maka dia akan lebih keras. Kalau mau ini dibesarin, nah, kalau jaraknya dekat antara hotspot dan pal off, maka dia biasnya akan lebih kecil. Tapi kalau jaraknya lebih jauh di sini, maka dia lebih bias biasanya F9. Nah, maka ini berbias. Nah, jadi itu biasanya yang digunakan untuk mengatur lampu spot. Nah, kemudian berikutnya yang sering diisikan pada lampu spot di situ adalah efek ya. Misalnya kita lihat dari lab di sini. Kemudian perspektif. Nah, ini lampunya. Mungkin agak turunin. Nah, kemudian lampunya ini biar kesannya cahayanya itu kelihatan dari lampunya. Jadi sorotan cahayanya itu kelihatan. Maka kita bisa kasih efek di sini. Di sini ada advent effect di sini. Nah, maaf ini atmospheric effect. Nah, kita kasih add effect di sini. Nah, biasanya yang diisi adalah volume light sini. Oke. Nah, kalau sudah diisi volume light, kalau kita F9, nah, maka kesan arah sinarnya dia muncul seperti ini. Nah, kalau Anda mau mengatur arah sinarnya lebih besar atau lebih kecil, maka di sini diatur dari lampunya, kita klik volume light-nya, setup. Nah, jadi atur di sini. Density-nya, kuat tidaknya. Sedangkan ini warnanya, nanti bisa diatur. Kalau sudah, F9. Nah, maka cahayanya akan lebih rendah. Nah, itulah yang penting dari pembuatan lighting atau pencahayaan di 3D Max. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.